Jangan berucap kecuali ngomong yang bagus, yang baik. Jangan berucap kecuali ngomong yang bagus, ngomong yang baik. Setiap omongan yang tidak halal diucapkan, maka tidak halal untuk didengarkan. Omongan kotor nggak boleh diucapin, ya nggak boleh didengerin juga. Namimah, provokasi, nggak boleh diucapin, ya nggak boleh didengerin, nggak boleh didengerin. Ghibah nggak boleh diucapkan, nggak boleh didengerin. Fa'inal mustami' ahadul mughtabain. Pendengar adalah salah satu dari dua penggosip. Ketika ngomong, maka berbicara tuh jangan nyerocos. Rattil kalamak warattibhu. Susun kata-katamu, jangan nyerocos, nggak ketahuan apa yang diucapkan. Tata ucapan kamu. Kemudian kalau ada orang yang ngomong kepada engkau, dengarkan ucapannya, jangan diputus kata-katanya. Jangan bawaannya itu mau motong ngomongan orang terus. Jangan memutus ucapan orang lain. Kecuali kalau omongan orang tersebut adalah omongan yang dimurkai Allah, seperti ghibah, namimah, maka putus omongannya, stop omongannya, alihkan omongannya. Terus jangan nimbrung dalam berucap, dalam omongan. Orang lagi ngomong apa atau diikut-ikutan, padahal nggak ada kaitannya sama dia. Jangan apa aja itu mau diucapkan, sebab syahwatul kalam asyad min wa aladh min syahwatul ta'am. Itu syahwat berbicara, nafsu bicara itu lebih dahsyat dan lebih enak daripada nafsu makan. Itu. Makanya menjaga omongan itu lebih berat daripada menjaga perut. Ketika ada orang yang melakukan suatu pembicaraan, ngomong kepada engkau, menyampaikan sesuatu yang kamu udah tahu, jangan kamu bilang saya udah tahu itu ujungnya begini kan. Jangan, itu ngeselin, itu menyebalkan hal yang demikian itu. Ayo. Atau ketika dia menyampaikan sebuah hikayat, terus kamu bilang lala itu hikayatnya tuh beda dari yang saya dengar, yang benar tuh hikayatnya seperti ini. Dia menyampaikan versi yang berbeda lagi di depan tuh orang tersebut. Kalau memang berkaitan sama agama, ya silahkan. Berkaitan sama agama, berkaitan sama hukum, silahkan, atau hadis. Tapi kalau nggak ada kaitannya, cuma sekedar cerita doang, nggak ada kehubungannya sama agama, ya sudah biarin aja. Mungkin dia dengar hal yang lain, silahkan. Tapi kalau ada kaitannya sama agama, ya silahkan. Tapi kalau enggak, biarin. Wa iyyaka wal khawd fi ma la ya'nik. Jangan ngomong sesuatu yang bukan urusan kamu. Juga jangan banyak bersumpah dengan nama Tuhan. Bahkan jangan pernah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, baik jujur apalagi bohong. Dan kebohongan hindarin, mau pakai sumpah atau enggak, jangan berbohong sama sekali. Segala bentuk kebohongan. Itu kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap pembohong hanya dengan menyampaikan apapun yang dia dengar. Hadzal kadzib. Tamam. Jaga lisan kita. Hal yang bukan urusan kita jangan ikut nimbrung di dalamnya. Sampai itu bicara, wah urusan DPR, urusan pemerintahan, urusan ini segala macam, wah ini harusnya gini. Maaf, kerjaan dulu apa? Jual minyak goreng. Begitu. Mau ngapain ngomongin urusan begini, politik, urusan DPR, urusan hal yang nggak ada guna. Udah sholat duha belum, udah sholat witir belum, udah ngaji Quran belum, ngapain ngomong yang sesuatu yang bukan urusan dia. Berarti bisa memperbaiki dengan kita dialog nih, terus bangsa jadi benar, permasalahan jadi selesai. Ya enggak, omongan kita langsung sampai dan didengar dan dilaksanakan. Enggak, ngapain lo omongin terus, apa gunanya? Nggak ada gunanya, main asal ngomong yang lain.
Apalagi biasa itu kalau orang tuh kalau udah mau di momen-momen istimewa, momen-momen Maulid Nabi Muhammad atau Isra Mi'raj atau Ramadan, di momen-momen yang istimewa dan sangat luar biasa itu biasanya tuh ditimbulkan deh isu-isu yang membuat orang terkecoh dan teralih dari tugas utama mereka. Mestinya di majelis maulid yang dibahas tentang Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi. Jadi yang dibahas malah malah untuk mengkonter dan nyautin atau debat kusir. Gitu. Akhirnya majelis berubah jadi caci maki, jadi makian dan lain sebagainya. Karena Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dia lagi ngajar. Saat lagi ngajar, tahu-tahu kudanya dia itu atau keledainya itu berontak menimbulkan kegaduhan semajelis, dan dia tidak menoleh, tetap lanjut, nggak memutus darasnya dia. Sampai murid-muridnya agak gusar, tapi karena Habibnya nggak bergerak, nggak menggubris, tetap lanjut, ya mereka diam. Setelah sekian lama itu kuda baru tenang. Udah gitu selesai, bahasan udah selesai, majelis udah kelar, baru dia bilang alhamdulillah, kata dia. Kenapa Habib? Alhamdulillah, tadi waktu kuda saya bikin ulah, saya nggak memutus pengajian saya tidak memutus ceramah saya tidak memutus daripada tugas saya, tetap saya lanjutkan dan tidak saya gubris. Iya, kenapa? Ada tuh orang hadir majelis zikir, majelis ilmu di masjid, syaitan di luar hasud dan iri, nggak senang hati dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam majelis di masjid itu. Maka syaitan berpikir bagaimana caranya untuk mengalihkan apa yang mereka lakukan. Maka dibikinlah di pasar itu dua orang saling bertengkar, saling berkelahi, saling ribut di pasar. Ada dua orang di pasar dekat masjid, ribut berkelahi, berantem, diadu domba, diprovokasi oleh syaitan. Terus berkepanjangan hingga rusuh tawuran. Itu orang-orang pasar masuk ke masjid, minta bantu sama orang-orang majelis, ayo pisahkan saudara kita yang lagi berantem. Bubar majelis, bubar zikir, sibuk pisahin mereka. Bubar. Begitu cara syaitan untuk merusak, begitu cara syaitan untuk mengalihkan seseorang dari kebaikan. Wah, kata begitu caranya syaitan. Makanya jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah teralihkan. Jangan itu, jalanin tugasnya kita. Yang bukan tugasnya kita, ya sudah biarin. Sudah. Orang tahu Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad agung, Nabi Muhammad istimewa, kata. Masya amidul mungkar bil i'rad anhu. Padamkan kemungkaran dengan berpaling dari kemungkaran tersebut. Begitu. Mengingkari yang mungkar itu ada metode, ada cara, ada uslub, agar membuat mungkar itu nggak makin terkenal, nggak makin punya pendukung, nggak makin menjamur, dan nggak makin banyak. Allah bitaufiq dan nafiq ansyid. قبول إقبال صلاة كل حال الفوز والفلاح والنجاح يكتب لنا الخير مسر السعادات في خير وترفع فيه سر الهدى إلى حضرة النبي بارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول.